Baiklah pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Alhamdulillah, semoga pemirsa di rumah tetap semangat menjalankan ibadah puasa hingga nanti berbuka. Dan ibu-ibu di rumah yang tengah bersiap-siap nih membuat takjil untuk berbuka bersama keluarga sambil menyaksikan program kesayangan kita semua ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari FKM, yaitu Forum Komunikasi Mubalik Tanjung Pinang, yang merupakan sarana dakwah Islami yang hanif, arif, dan toleransi dalam membina umat di Bunda Tanah Melayu ini. Dan juga program kami ini, acara kami ini disiarkan langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, yang berlokasi di Komplek Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang. Wah, luar biasa. Nah ini pemirsa, tadi kita sudah berbincang bagaimana zakat ini sangat berpengaruh terhadap keadilan ekonomi. Nah ini Pak, tadi kita sudah berbincang juga ya Pak, memang apalagi pada saat zaman sekarang ini, kondisi COVID-19 yang tengah melanda masyarakat ini memang sangat merosot sekali ekonomi kita saat ini, dan banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, yang kekurangan dalam hal segala macam, apalagi di bulan Ramadan ini ya Pak. Harusnya kita saling berbagi sesama kita untuk membantu orang-orang terdekat dulu lah terlebih dahulu. Kita harus melihat dan juga membantu, apalagi kita yang mungkin memiliki kelebihan bisa kita sama-sama bantu. Ini Pak, terkait zakat dan keadilan ekonomi ini bagaimana sih Pak besar pengaruhnya orang-orang yang menerima zakat tersebut nih Pak? Baik Bu, sebagaimana kita ketahui penerima zakat ini ada yang bersifat untuk konsumtif, intinya memang habis dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari seperti beras, disalurkan untuk beras dan sembako seperti itu, dan juga bisa disalurkan dalam bentuk hal yang untuk produktif. Oke. Jadi zakat yang disalurkan kepada hal yang produktif ini dengan maksud atau tujuan agar penerima zakat tersebut bisa memanfaatkan zakat tersebut untuk hal-hal yang bersifat produktif atau menghasilkan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup dari penerima zakat sendiri. Jadi diharapkan juga, siapa tahu saat ini dia sebagai penerima zakat, bisa saja ke depannya dia bisa termasuk orang yang mengeluarkan zakat. Jadi fungsi-fungsi itu sebenarnya yang mesti kita galakkan, terutama untuk di bulan suci Ramadan ini, di mana setiap sedekah atau infak, termasuk juga zakat, setiap kebaikan, amalan yang kita lakukan itu insya Allah akan dilipat gandakan. Maka ada baiknya mari kita mengeluarkan zakat, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, dan juga dalam membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami atau terdampak pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan zakat yang kita salurkan atau kita berikan kepada mereka, kepada keluarga kita tadi, bisa membantu meringankan, terutama ya untuk hal-hal yang bersifat produktif, sehingga insya Allah mereka bisa memperbaiki taraf hidup perekonomian mereka. Oke, artinya ketika diberikan zakat produktif ini kan ini dalam bentuk usaha seperti itu Pak? Boleh, bantuan atau modal dari usaha penerima itu sendiri. Oke, ini harus artinya harus dijalankan terus ya Pak? Biasanya ada pengelolanya Bu. Ada pengelolanya? Pengelolanya bisa dalam bentuk koperasi syariah atau BMT yang bisa langsung berhubungan atau berinteraksi dengan penerima zakat. Oke. Saya ingin tahu nih Pak, ketika misalnya zakat produktif ini diberikan, itu hanya sekali saja mereka dapat atau bisa dapat lagi nih selanjutnya, atau bagaimana nih Pak? Atau ketika sekali dapat tuh mereka harus berusaha untuk mengembangkan itu Pak? Ya, ini sebenarnya kan tergantung dari lembaga penyalur zakat itu sendiri Bu. Jadi kalau mereka menilai bahwa ini masih perlu dibantu, itu bisa untuk menerima zakat pada periode berikutnya. Namun biasanya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyalur zakat ini biasanya secara bergilir. Untuk saat ini penerimanya ini, jadi mudah-mudahan dengan zakat yang disalurkan itu bisa kembali dan bisa digulirkan kepada penerima zakat yang lainnya. Oke, biar merata juga ya Pak, karena memang apalagi pada saat pandemi saat sekarang ini mungkin banyak sekali masyarakat kita yang membutuhkan bantuan,
apalagi di bulan puasa bulan Ramadan saat sekarang ini ya Pak. Jangan sampai mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa, oh saya belum ada menerima nih bantuan dari pemerintah. Terus ada juga yang memang udah dapat berkali-kali, artinya memang harus disurvei sekali ya Pak. Seperti apa orang-orang yang butuh bantuan tersebut. Nah terus kalau untuk konsumtif nih Pak, ini memang disalurkan, memang terus disalurkan, berarti bisa jadi itu berkali-kali ya Pak? Betul. Diberikan? Ya. Kepada sebagaimana yang disampaikan itulah ada 8 golongan atau asnaf penerima zakat, ya, seperti fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit utang atau gharim, mu'alaf tentunya juga termasuk pihak yang bisa menerima zakat, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, fisabilillah yang dalam berjuang dalam menegakkan atau menegakkan ajaran Islam, amil zakat, juga seperti itu Bu, salah satunya. Oh, berarti memang ada syarat-syaratnya ya Pak, ya, bagaimana orang tersebut apakah layak untuk menerima zakat atau tidak ya Pak. Nah terus nih Pak, bagaimana manajemen zakat ini Pak, seperti upaya peningkatan ekonomi seharusnya nih Pak, untuk masyarakat yang mungkin menerima zakat konsumtif ataupun produktif, seharusnya mereka bagaimana manajemennya nih Pak, untuk bisa meningkatkan kembali ekonomi kita nih Pak, meskipun kita masih dilanda pandemi COVID-19 nih Pak. Ya, di sini mungkin kita menghimbau kepada penerima zakat, terutama zakat produktif yang disalurkan melalui lembaga-lembaga penyalur zakat, agar bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Karena insya Allah ini bisa meringankan beban, terutama dalam situasi COVID seperti ini. Jadi setiap bantuan yang diterima itu agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk usaha produktif, sehingga diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari penerima zakat itu sendiri. Iya, artinya memang harus dimanfaatkan secara baik ya Pak. Jangan sampai karena kita selalu menerima zakat, artinya tidak kita manfaatkan secara baik. Apa lebih bagusnya lagi ketika kita menerima zakat, apalagi zakat produktif ya Pak, zakat usaha yang bisa kita kembangkan terus. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang yang memberikan zakat, bukan menerima zakat lagi ya Pak. Jadi kita bisa membantu masyarakat yang lain juga. Betul, seperti itu. Berarti bisa jadi nih Pak, ada nggak nih masyarakat yang sudah menerima zakat konsumtif, terus setelah itu mereka menerima lagi nih zakat produktif. Artinya beberapa lah yang mereka terima dalam untuk satu orang itu, apakah ada seperti itu nih Pak? Ya, sebenarnya kan tergantung penyalur zakatnya seperti itu sih Bu. Oke, seperti itu Pak. Lalu apa nih dampak yang ditimbulkan nih Pak dalam kita berzakat nih Pak? Ya, zakat ini kan juga sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan oleh dalam Al-Quran itu surat Al-Ma'un ya, untuk kita saling berbagi gitu. Betul. berbagi jadi ada semacam kesolehan sosial gitu. Jadi antar yang memiliki kelebihan dengan yang kekurangan, jadi seperti itu Bu. Oke, jadi harus mengetahui juga ya Pak. Ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, memang kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk berzakat, dan juga harus memahami nih kondisi kita, berapa yang kita keluarkan, harta yang kita punya itu berapa, dan berapa persen yang harus kita keluarkan. Intinya kita harus membantu dulu orang sekitar kita, keluarga kita yang mungkin lagi dilanda musibah, yang kekurangan, tetangga-tetangga kita, dimulai dari orang terdekat dulu. Itu juga melatih kita untuk selalu berbagi dan manfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk berbagi, untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda. Jadi kita tidak tahu juga apakah kita di tahun besok bisa bertemu lagi dengan Ramadan ya Pak. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin tentunya. Dan ini Pak, kita sudah berbincang bagaimana zakat ini memang sangat berpengaruh terhadap keadilan ekonomi kita saat sekarang ini. Untuk pembahasan kita kali ini nih Pak, kesimpulan dari yang Bapak sampaikan nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pesannya nih Pak? Baik, di sini saya menghimbau kepada kita semua, bagi yang memiliki kelebihan, pertama itu dengan kita mengeluarkan zakat, kita juga menunjukkan rasa syukur kita. Iya, betul sekali. Rasa syukur kita terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita, dengan kita mengeluarkan zakat. Apalagi di dalam bulan suci ini. Jadi setiap pemberian itu insya Allah amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi mari kita manfaatkan momen yang baik ini untuk segera menunaikan atau membayar zakat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah
ditetapkan. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah itu pemirsa, jadi memang harus kita sadari bahwa memang berzakat ini juga untuk sebagai momen untuk pembersihan harta kita. Bukan berarti ketika kita memberi itu habis, malah itu akan dilipat gandakan lagi. Ketika kita memberi satu, bisa jadi yang kita dapatkan itu adalah 100 maupun 1000. Jadi banyak sekali pintu-pintu rezeki yang bisa kita dapatkan ketika kita saling berbagi kepada sesama. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menyampaikan ilmunya hari ini. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan memang banyak pelajaran yang harus kita ambil untuk memahami kondisi-kondisi orang di sekitar kita. Apalagi ketika kita zakat, kita memberikan itu bantuan, itu juga menyenangkan hati saudara-saudara kita ya Pak, yang juga memang membutuhkan bantuan. Nah pemirsa, kami ingin mengucapkan terima kasih intinya atas kerjasamanya dari FKM, yaitu Forum Komunikasi Mubalik Tanjung Pinang, yang merupakan sarana dakwah Islami yang hanif, arif dan juga toleransi dalam membina umat di Bunda Tanah Melayu ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas sponsor kami yang telah mendukung acara kami, yaitu Sanford, air minum dalam kemasan yang langsung diolah di Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan dan langsung diproduksi oleh PT Sumber Izumi Mas Perkasa Kabupaten Bintan yang memang sudah terbukti halal. Apalagi di bulan Ramadan saat sekarang ini berbuka dengan yang manis-manis dan minum Sanford, wah itu lebih baik karena Anda adalah apa yang Anda minum. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak yang sudah menyampaikan ilmunya, dan juga pemirsa terima kasih yang sudah setia menyaksikan program kami ini. Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Saatnya saya Samarsita mewakili kru yang bertugas pamit. Kita kembali lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.